Kami bersyukur jika ada satu kuasa yang terus disediakan Tuhan dalam jalan hidup manusia. Dan kuasa itu adalah kuasa hati Bapa yang penuh dengan belas kasihan, kemurahan, dan kasih karunia kesetiaan Tuhan kepada manusia. Karena janjinya bahwa Dia adalah Allah yang baik, Allah yang maha sabar, maha murah. Dan kami melihat setiap perjalanan hidup manusia bukan hanya jatuh bangun, tetapi sungguh-sungguh memuji Tuhan. Dan tidak ada satu manusia yang berhasil, yang dinyatakan oleh Tuhan, anakku yang kukasih dan yang kukenang. Dan hanya satu manusia, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus, anak Bapa yang tunggal, yang datang ke dunia ini dari surga, dan menjadi manusia, menjadi contoh, dan memberikan pengharapan kepada setiap manusia yang berkanjang dalam dosa, berkecimpung, dan berlumur dengan dosa yang tidak pernah bisa keluar dan terbebaskan dari kutukan dan maut kebinasaan ini. Tuhan, bawalah hati kami supaya kami menyadari hati manusia yang tidak pernah bisa berbalik kepada Tuhan, karena tanpa kasih karunia Tuhan tidak ada orang yang bisa dipilih oleh Tuhan. Tanpa hikmat dari Tuhan tidak ada satu manusia yang akan masuk dalam pergumulan, persekutuan dengan Tuhan sampai abadi. Dan semua manusia layak untuk dibinasakan Tuhan. Bawalah hati kami Bapa untuk mengerti sedalam-dalamnya betapa jatuhnya kami ke dalam dosa yang maha dahsyat ini, sehingga membinasakan kami. Karena tanpa Kristus dan tanpa iman kepada penderitaan, kematian dan kayu salib serta kebangkitan, maka kami tidak mungkin bisa menerima keselamatan anugerah besar ini. Kami bersyukur karena Roh Tuhan menguasai kami dan kami menikmati firman-Mu hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Kita membaca Kejadian pasal yang ke-6. Ya, Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai 8 dan Matius 24. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejahatan manusia. Kejadian pasal 6 ayat 1. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Jadi penyebab kita tidak lebih dari 120 tahun, umur manusia kira-kira sekitar itu. Dan orang sudah umur 60 tahun sudah banyak yang mengalami kematian, dipanggil oleh Tuhan. Rata-rata manusia mati sekitar 60-65 tahun. Ya, jadi hampir separuh. Sekarang ini mengalami degradasi. Kenapa umur manusia nggak bisa panjang terus? Karena Tuhan yang menghentikan, Tuhan yang membatasi. Karena apa? Jawabannya sangat jelas. Karena dosa, kejahatan. Ya, saudara, nanti kita bahas bersama-sama ya. Ayat yang keempat. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, namanya Nephilim. Ya. Orang-orang besar yang gagah perkasa, yang ukurannya tuh mungkin 1 sampai 2 kali manusia biasa. Katanya bisa lebih besar karena raksasa itu bisa segede pohon. Apa benar? Saudara, kerangka-kerangka ditemukan, ada yang kepalanya saja itu besarnya tuh hampir hampir kira-kira lebih dari setengah meter. Itu kepalanya. Ada tengkoraknya ditemukan, ya. Apakah itu merupakan manusia-manusia raksasa? Jawabannya kemungkinan besar ada, dan kita tidak tahu secara pasti. Tapi dari arkeologi semua penemuan itu ada, dan orang-orang Israel mempercayai ada manusia raksasa. Dan kita tahu Kanaan itu dipenuhi dengan orang-orang enak, yang gedenya itu hampir 2 kali manusia biasa, ya. Dan mereka ketakutan sekali.
sebesar apa, sampai hari ini tidak ada bukti manusia raksasa seperti dinosaurus semuanya yang gedenya lebih dari gunung gitu ya. Itu tidak terbukti dan tidak ada kerangkanya. Yang ada kerangkanya tidak lebih dari 10 meter sampai hari ini. Jadi kerangka-kerangka binatang itu yang gede-gede itu tidak lebih dari itu, dan direkayasa dengan teori Darwin bahwa itu ada kemudian berkembang dari kecil terus besar terus punah jadi kecil gitu. Nah, itu teori daripada Darwinisme. Saudara, kita tidak memegang teori binatang-binatang yang raksasanya itu betul-betul raksasa sampai lebih dari gunung ya, karena tidak ada penemuan itu. Kalau besar-besar mungkin bisa ya, gajah, kuda Nil ya mungkin 2-3 kali lipat masih bisa ya, mamut gitu kan, ditemukan kerangkanya ada. Tetapi kalau besar itu seperti melebihi gunung dan gedenya luar biasa, itu tidak pernah ada ditemukan kerangka-kerangka seperti itu ya. Jadi kita percaya bahwa itu adalah rekayasa dari manusia. Saudara perhatikan, manusia raksasa ada di bumi. 4, pada waktu orang-orang raksasa ada di bumi dan juga pada waktu sesudahnya. Jadi sebelum dan sesudahnya manusia raksasa ini masih ada. Sebelum air bah datang, mereka masih hidup. Tapi setelah air bah, mereka punah, mati semuanya. Ya, karena dibinasakan Tuhan. Ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Saudara, ini bukan anak-anak malaikat, bukan ya. Ini manusia. Nanti saya jelaskan. Dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan, penguasa-penguasa yang hebat sekali. Ini masih misteri juga ya. Sejarahnya bagaimana, saudara, kita sama sekali tidak banyak tahu. 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Ini ayat 5 adalah ayat yang dicuplik dan diambil oleh Rasul Paulus, diambil oleh Petrus, diambil oleh Yohanes, dan diambil oleh Tuhan Yesus sendiri, tentang kondisi manusia yang tidak mungkin berbalik dan kembali pada Tuhan dengan cara apapun. Bertobat, menyesal, bermoral, berbuat baik, apapun tidak mungkin mengembalikan manusia pada posisinya, karena isi dari hati manusia adalah kecenderungannya melakukan kejahatan. Dan kalau kita merasakan kita jujur di hadapan Tuhan, saudara, daging kita, jiwa kita itu pasti menyenangi dunia ini. Selama kita tidak membenci keinginan daging yang menyenangi dunia, John Owen dan juga beberapa bapak Puritan mengatakan kita belum mengerti tentang mengikut Kristus. Engkau belum tahu siapakah Kristus. Kalau engkau belum bisa membenci dosa dan melihat dosa itu sebagai sesuatu yang harus ditolak dengan seluruh kekuatan kita, karena kita mengasihi Tuhan dengan kekuatan jiwa kita, maka dosa itu harus ditolak dengan kekuatan seperti kita mengasihi Tuhan. Saudara, itu harus ditolak. Dan kita harus memerangi itu, dan kita harus berjuang mati-matian untuk melepaskan, dan kita mengenakan pekerjaan-pekerjaan pelayan-pelayanan dan perlengkapan senjata Allah. Ya. Oke, kita lanjutkan ayat yang ke-6. Maka menyesalah Tuhan, Naham. Ini mungkin hari Sabtu saya membahas ini mungkin ya. Nanti saya jelaskan tentang penyesalan, tapi nanti saya bahas singkat aja. Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, aku akan menghapuskan, saudara, menghapuskan, melenyapkan seluruh umat manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan, dan binatang-binatang melata, dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Seolah-olah Tuhan tidak maha tahu, tidak maha kuasa. Kenapa? Karena Tuhan menyesal. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Saudara, kita baca Matius 24 ya.
Matius 24 dan 25 itu adalah perumpamaan akhir zaman. Ya, khusus Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan akhir zaman. Ayat 37, sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh. Dan saudara harus tahu bahwa kita sedang memasuki zaman Nuh. Bayangkan saudara, kejahatan yang terjadi zaman sebelum Nuh itu mengakselerasi dan terus menampakkan diri, dan kekuatannya itu akan membawa sepertiga manusia dan sepertiga orang-orang tanda petik yang rohani jatuh dalam dosa semua. Dan itu dituliskan dalam firman Tuhan. Demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Tuhan Yesus sendiri yang mengatakan apa yang akan dihadapi dan kondisi apa yang akan kita hadapi. Saudara, seluruh kehidupan kerohanian kita mendekat pada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan, dan hadir bersama Tuhan, itu akan dikoyak oleh setan. Dan dengan kekuatan teknologi yang baru, wifi, dan digital, dan alat-alat tercanggih komunikasi, serta mungkin sekarang sudah masuk ke 5G atau 6G, Korea sudah masuk 7G, dan jijik yang lain, ya, akhirnya kita jadi jijik. Kenapa saudara? Karena disitulah iblis bekerja. Tuhan memberikan kemurahan pada manusia, dan iblis bekerja dalam seluruh kemurahan Allah untuk mencobai kita dan menjebak kita dan memisahkan kita dari hadirat Allah, dan membuat kita lupa diri, lupa waktu, lupa segalanya, dan konsentrasi hidup kita akhirnya buyar ambiar, dan kita akhirnya tidak bertemu dengan Tuhan. Dan itu iblis lakukan, kegelapan lakukan sejak anak-anak. Saudara, sudah masuk rumah sakit jiwa anak-anak di China dan beberapa di negara timur Asia. Mereka sampai buta, sampai gila, sampai nggak bisa berdiri. Jadi suruh berdiri nggak bisa, karena terlalu seringnya dan terus lihat komputer, laptop, dan HP, sehingga mata mereka akhirnya minusnya nggak karu-karuan. Ada yang sampai 12 minusnya, padahal anak itu baru umur 6 tahun, minusnya 12. Saudara, ini zaman yang sangat mengerikan sebenarnya. Satu sisi sangat memberkati kita kalau kita bisa memanfaatkan dan menggunakan untuk kemuliaan Allah. Tapi kalau kita terjebak di dalamnya dan kita disedot di dalamnya seperti kita masuk ke lubang pasir, semakin kita bergerak, kita semakin ditarik ke dalam, karena kita memberikan hati kita bukan pada Tuhan, kepada kesenangan kita dunia ini. Saudara, itu tidak ada yang bisa nolong kita, dan tidak ada manusia yang bisa tolong manusia kecuali Tuhan. Jika kita mendengar firman Tuhan, kita kembali pada firman Tuhan, kita memegang firman Tuhan, saudara, barulah engkau bisa diangkat dari pasir hisap itu dengan kekuatan Tuhan. Kalau kekuatanmu, engkau tambah tenggelam, tambah tenggelam, tambah tenggelam. Engkau lawan dengan dirimu, dosa kamu lawan dengan kekuatanmu, itu semakin membawa dosa, memimpin pada dosa. Seperti kita utang pakai kartu kredit, ya, fintech. Oh enak ini, sini lagi, enak, sini lagi, sampai akhirnya ada orang punya 8 fintech. Satu fintech 20 juta, kan ada minimalnya kan, limitnya kan 20 juta. Jadi 160 juta. Dan tutup lubang gali lubang, utang lagi, pokoknya bayar ini. Saudara, sampai akhirnya begitu menggunung, udah nggak bisa diapa-apain. Saudara, itu yang sedang dikejar itu apa? Dosa. Kekuatan dosa di dalam jiwa manusia yang kita nggak bisa mengukur itu, dan kita nggak bisa melawan itu, saudara. Dan itu bentuk dosa yang secara umum. Dan bentuk dosa yang lebih hebat lagi di dalam pelayanan rohani adalah, saudara, prestasi pelayanan rohani. Salomo jatuh, Daud jatuh, Harun jatuh, Imam Eli jatuh, Imam Samuel juga jatuh. Seluruh imam, seluruh raja jatuh semua. Nabi Musa jatuh.
Saudara, kalau kita tahu kondisi seperti ini, akhirnya kita jadi pesimis melihat manusia. Kenapa pesimis? Nah, manusia ngapain lihat orang manusia? Ya memang harusnya begitu. Jangan lihat manusia, harusnya kamu lihat Tuhan. Tuhan ingin kita melihat Dia saja, bukan lihat yang lain. Jangan lihat Daud, jangan lihat Abraham. Orang Israel mengagungkan Musa, mengagungkan Abraham. Dan waktu Tuhan datang, nggak dianggap. Kamu siapa? Kamu lebih hebat mana dengan Abraham? Loh, Abraham itu tunggu saya. Abraham itu mau memuji-muji saya. Oh enggak, kamu bukan. Musa itu yang kami kagumi. Musa terima firman Tuhan itu dari saya. Hukum Taurat itu dari saya. Enggak, Musa lebih hebat dari kamu. Apa buktinya coba kamu? Saudara, itu tidak masuk akal, saudara. Allah pencipta Musa, Allah pemberi hukum Taurat, itu dikalahkan dengan Musa, dikalahkan dengan Abraham, diadu dengan Musa. Ayo diadu, seperti tokoh Marvel diadu gitu. Saudara, Tuhan Yesus mengatakan, nanti yang menghakimi kamu bukan saya, nanti Musa akan menghakimi kamu sendiri, dan kamu akan dihakimi Abraham. Kalau Abraham sekarang ada, dia akan melihat semuanya, menyesal punya anak-anak seperti kamu yang nggak tahu diri. Maka Tuhan mengatakan, aku menyesal. Saudara, kita lihat sekarang. Nah, sebelum saya membahas beberapa hal, ada 10 keturunan. Saya ingin bahas ini secara cepat ya. Dari Adam, ya. Adam artinya umat manusia. Nah, 10 nama ini, saudara, ada 20 nama ya, 10 nama, dan kemudian 10 nama lagi. 10 nama menunjukkan kepada kasih karunia kesetiaan Allah di dalam Kristus. Itu arti 10 nama. Dan 10 nama keturunan yang jahat juga, itu artinya manusia menolak Kristus dan anti Kristus. Nah, saudara, kalau sudah mau baca di bukunya Abraham 4 itu ada. Ya, saya hanya membahas yang 10 yang baik. Ya, kita nggak punya waktu panjang. Yang pertama Adam, artinya manusia dan mewakili umat manusia. Manusia yang dari debu dan tanah, manusia yang hina, manusia yang tidak ada kehormatannya, dari debu dan tanah. Dan Tuhan menciptakan manusia yang penuh dengan ketidakberartian, diberi roh Allah, dan jadilah manusia segambar dengan serupa Allah dan dimuliakan oleh Allah. Saudara-saudara harus ingat terus, asalmu dari debu tanah, dan kita akan kembali debu tanah. Dan tidak ada orang menolak dan bisa melawan ini. Sehebat-hebat orang dengan kuasanya, dengan teknologi canggih, tidak mungkin kamu tidak jadi debu dan tanah lagi. Tuhan sudah tetapkan itu. Saudara, kita sedang menuju debu dan tanah semua. Ujung hidup kita ada debu dan tanah. Dan tidak ada kemuliaan di sana. Yang kedua, terus kemudian Kain lahir dan Habil lahir. Habil dibunuh oleh Kain, dan Adam dan Hawa menantikan keturunan yang lain. Siapakah keturunan yang akan mewarisi janji Tuhan? Habil mati, orang benar mati. Siapa yang mengganti Habil? Akhirnya lahirlah Set. Sebagai artinya menggantikan Habil, menggantikan Adam dan Hawa, menggantikan papanya, menggantikan saudaranya yang mati dalam kebenaran, menggantikan papanya yang mati di dalam dosa. Jadi Set itu memiliki dua arti, menggantikan yang berdosa dan menggantikan yang benar. Itu arti kata Set. Manusia kemudian jatuh dalam dosa, Adam dan Hawa, dan Tuhan menciptakan manusia yang baru, yang bisa menanggung dosa dan menerima kebenaran. Itu lambangnya adalah Set. Jadi lambang Kristus, manusia pertama yang melambangkan pekerjaan Kristus adalah Set. Ya. Terus 3, Set melahirkan seorang anak bernama Enos. Nah, mulai dari Enos inilah umat manusia kembali menyebut nama Tuhan, memanggil nama Tuhan, menyerukan nama Tuhan. Saudara-saudara, kalau membaca suratan Paulus, membaca kemudian tulisan-tulisan para rasul, setiap kali ada berserulah kepada Tuhan. Nah, itu artinya apa?
Saudara, itu artinya kami keturunan umat yang menyerukan, memanggil nama Tuhan Yahweh, Yehova atau Elohim. Dan itu dimulai dengan Enos lahir. Artinya apa? Manusia yang tak terhindar dari maut dan harus menyerukan kepada nama Tuhan. Dan itulah Enos. Jadi engkau manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa, dan engkau manusia yang rapuh, fragile. Fragile itu kena sentuh sedikit, kebanting sedikit, pecah. Dan itu manusia. Dan itu Enos. Dan engkau diberi hak untuk memanggil nama Tuhan, dan dipanggillah nama Yahweh, Yehova pada zaman Enos. Saudara, kemudian Kenan. Ya, yang keempat Kenan, artinya apa? Anak laki-laki yang diperoleh yang tak terduga, mendapatkan kemurahan Allah. Jadi posisinya manusia jatuh dalam dosa, diganti manusia baru, dan manusia baru itu adalah manusia yang penuh dengan kelemahan dan kerapuan, dan seluruh hidupnya adalah, saudara, tanpa pertolongan Tuhan nggak bisa. Bagaimana bisa hidup dia? Kemurahan Allah, Kenan. Dan itu menceritakan seluruh hidup kita dan Kristus. Yang kelima, Mahalaleel. Saudara, orang yang dimurai Tuhan adalah orang yang akhirnya bisa memuji, memuliakan, dan meninggikan Tuhan. Mahalal. El, itu Elohim. Jadi Mahalal itu artinya apa? Memuji-muji, mengagung-agungkan. Karena kemurahan. Dan karena saya orang berdosa mendapatkan kemurahan, kesetiaan, kasih karunia Allah. Oh, luar biasa. Itu hanya Mahalaleel. Saudara, kalau saya baca Alkitab itu ya, nggak tahu saudara harus baca sendiri sih. Ada sukacita yang bukan jasmani, saudara. Ada sukacita hubungan surgawi yang tidak bisa diganggu gugat oleh siapapun. Saya bisa mengerti kenapa Tuhan Yesus mengatakan pada Maria, kamu akan memiliki hak dan tidak akan dicabut kemuliaan kebahagiaanmu itu. Saudara, kenapa kaum Puritan meminta seluruh jemaatnya selalu setia membaca firman Tuhan dan berkumpul bersekutu dengan Tuhan, dan merefleksikan membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh, dan selalu hidup bersama dengan firman. Saudara, kenapa, saudara? Karena ada sukacita kebahagiaan yang besar, yang tersedia, yang bersumber dari firman Tuhan. Jika kita keluar dari firman itu, atau anak keturunan kita tidak menganggap firman Tuhan, saudara, itu satu langkah kehancuran hidup masa depan. Ya, kita berdoa supaya kita rajin membaca. Walaupun saya berpikir apakah perlu diprogramkan di gereja kita untuk bacaan tahunan dan lain-lain. Saya lagi berpikir apa perlu enggak gitu, atau kesadaran kita masing-masing untuk kemudian kita betul-betul rela di hadapan Tuhan, dan kemudian disediakan semacam jadwalnya saja. Jadi semua diserahkan kepada kita supaya kita dewasa, ya. Jadi Mahalaleel. Jadi urutannya kita tahu ya. Jadi manusia jatuh dalam dosa, kemudian digantikan oleh manusia, menggantikan manusia yang benar, dan manusia berdosa. Dan turunlah di situ manusia yang berdosa begitu lemah, fragile, dan membutuhkan perbuatan kasih Allah dan kemurahannya, dan barulah orang bisa memuji Tuhan dengan kata-kata yang diterima oleh Tuhan, Mahalaleel. Dan selanjutnya apa? Barulah ada orang disebut sebagai Henok. Saudara, saya seumur hidup saya mendengar khotbah Henok itu hanya sekali, saudara. Saudara pernah dengar Henok? Taunya Henok diangkat Tuhan, gitu kan? Cuman ya sepintas saja. Saudara, Henok itu adalah orang yang berasal dari tadi itu kan? Urutannya kan Adam, kemudian Set, Enos, Kenan, Mahalaleel, dan Henok. Keturunan saudara yang keberapa ini? Kalau kita lihat sebentar. Ketujuh. Yang satunya, Yared, ini ketutupan. Ya. Nah, saudara, Henok itu adalah orang yang akan diangkat Tuhan, dan itu puncak kehidupan manusia, dan angka 7
keturunan ketujuh sempurna, diangkat Tuhan. Dan yang keenam, saudara tahu yang dinamakan setelah Mahalalel, maka seluruh orang yang memuji-muji Tuhan itu disebut sebagai Yared. Yared itu keturunan keenam, Adam. Membawa ke bawah keturunan telah diturunkan dari tempat tertinggi ke tempat rendah. Jadi seluruh kemuliaan Allah sekarang mendiami bumi. Dan waktu Yesus datang, dikatakan bumi penuh dengan damai sejahtera, betul? Dan itu Yared. Dan setelah bumi penuh dengan kemuliaan, apa yang terjadi? Baru kita masuk ke dalam Henok yang ketujuh. Dari manusia yang betul-betul didedikasikan kepada Allah. Setelah keimaman itu 7. Henok 7. Jadi Henok tanda petik adalah seorang imamat. Saudara, baru setelah itu apa? Metusalak. Apa Metusalak? Saudara, apa Metusalak? Orang yang berumur terpanjang di dunia. Panjang umurmu. Bukan nyanyi panjang umurnya, bukan. Itu kan pujian happy birthday itu. Tapi Metusalak manusia yang paling panjang umurnya. Setelah mendapatkan hidup yang didedikasikan pada Tuhan, umur manusia tidak akan berhenti, panjang selama-lamanya bersama Tuhan. Metusalak. Dan bersama dengan Tuhan selamanya. Dalam arti, pada waktu Metusalak mau mati, nah saudara, ini saudara nanti baca aja, saya nggak bisa cerita detail satu-satu. Pada waktu Metusalak mau mati, saudara, Metusalak hidup bersama dengan Nuh. Dan Metusalak, saudara tahu, Metusalak ini masih hidup bersama dengan Nuh dan melihat terakhir perjanjian nubuatan, perjanjian pelangi. Waktu mau datang air bah itu, Metusalak membuka matanya dan melihat kebinasaan di depan matanya. Dan persis tahun dan matinya Metusalak, Tuhan membinasakan seluruh umat manusia. Delapan. Metusalak 8. Dan 8 orang yang diselamatkan Tuhan. Pak, Bapak main kata-kata gematria. Dalam istilah bahasa Israel orang Yahudi itu namanya permainan gematria. Kita ngomong primbon. Tahu primbon? Yang angkanya ada uniknya, mimpinya apa, ada artinya. Nah itu orang Israel yang namanya gematria. Dan angka 3, angka 6, angka 7, angka 8 itu semua punya makna. Walaupun semua itu harus kembali diuji oleh firman Tuhan. Nah, saudara, Metusalak ke-8 dan 8 keturunan orang yang ada di bumi ini yang dipimpin Nuh, 3 anaknya dan 3 menantunya masuk bahtera. Itu 8 orang dan persis ditutup dengan angka 8, dibuka dengan angka 8, dan saudara, kebinasaan datang dan Metusalak melihat air bah datang, dia mati. Saya ingin di surga tanya Metusalak, Pak Metusalak, rasanya kamu waktu melihat dan kamu masuk dalam hidup yang kekal dan matamu melihat kebinasaan manusia kekal, apa yang kamu lihat? Saya percaya, saudara, persis seperti Rasul Yohanes melihat kebinasaan yang sama. Dan dia menangis dan dia tidak tahan, dia ambruk, dia menyembah Tuhan dan nggak bisa lihat ke depan. Karena mengerikan sekali, saudara, kebinasaan manusia. Dan itu Metusalak. Jadi Metusalak melihat penggenapan janji Allah dan dia melihat hidup bersama dengan Allah. Dan dia melihat kebinasaan manusia di waktu yang sama. Barulah lahir papanya Nuh. Namanya siapa? Lamek. Ya, anak-anak sekolah minggu kalau bisa diajar ini ya. Ya. Saya kalau sekolah minggu selalu ingat Musa, Abraham, muter-muter itu aja. Lamek siapa nggak tahu, Kenan siapa nggak tahu gitu kan. Nah, saudara, Lamek, saudara perhatikan, arti Lamek adalah orang yang menyerahkan hidupnya dan memohon pimpinan kepada Tuhan. Itu Lamek. Dan lahirlah Nuh yang artinya sabat.
10. Angka sempurna, penghiburan, angka Allah, penggenapan, Nuh. Saudara, ini semua punya arti semua satu persatu. Nuh artinya beristirahat dengan ketenangan luar biasa. Jadi saudara, perhatikan saudara,